Oke, selamat sore teman-teman Sud Media. Perkenalkan nama saya Dr. Ivan. Saya di Good Doctor di bagian Medical Excellence gitu ya. Tetapi pada sehari-harinya sih biasanya kegiatan saya memang memberikan edukasi ataupun penyuluhan. Eh, Teman-teman mungkin topiknya tuh sebetulnya saya yakin teman-teman sudah paham lah ya. Jadi ini kita lagi ngomongin soal aktivitas fisik gitu. Ini mungkin nanti olahraga juga termasuk aktivitas fisik ya. Dan saya juga yakin sebetulnya teman-teman bahwa setiap masing-masing dari kita pun sudah paham yang namanya olahraga itu sebetulnya sehat. Saya rasa semua orang juga akan setuju gitu ya. Nggak akan ada yang orang bilang, oh nggak, jangan olahraga tuh bikin sakit. Nggak ada rasanya. Mungkin saya nggak tahu nih saya bisa lihat atau nggak. Boleh minta reactionnya dulu nggak teman-teman? Berapa banyak sih di sini yang olahraga? Yang olahraga boleh react? Nggak bisa lihat ternyata saya. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman. Ya, mungkin tanpa berlama-lama saya izin langsung melanjutkan ke materinya. Nah, mungkin saya bahas sedikit gitu ya. Saya rasa sih semua juga sudah tahu kenapa olahraga itu penting. Tetapi mungkin sebagai awalan saya mau mengingatkan lagi gitu. Kenapa sih olahraga itu penting? Masalah apa yang kita sedang hadapi nih sehari-hari, terutama dari segi penyakit gitu ya. Terus nanti kita akan bahas apa keuntungan olahraga, sama nanti kita akan bahas tips-tips bagaimana cara berolahraga yang baik. Sama nanti ada satu materi bonus dari saya. Ini merupakan materi yang sebetulnya menurut saya sangat penting dan juga nanti materi bonus ini juga berpengaruh sama performa dalam berolahraga kita. Ya, kita masuk ke topik pertama dulu nih, Indonesia's health issue ya. Jadi teman-teman ini saya ambil sebuah grafik gitu ya. Ini merupakan eh, penyebab kematian di Indonesia. Faktor resiko penyebab kematian di Indonesia. Memang datanya ini kalau nggak salah sampai 2019 ya, memang sayangnya belum belum termasuk data COVID nih. Kita lihat ya top 5-nya. Iya, jadi kalau kita lihat top 5-nya itu nomor satu high blood pressure ya, tensi tinggi. Nomor dua high blood sugar, ini penyakit gula. Nomor tiga adalah merokok. Yang keempat adalah obesitas. Yang terakhir itu adalah polusi udara. Tadi mungkin saya notice kayaknya teman-teman submedia ini banyak yang di luar Jakarta gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang Jakarta kemarin inget ya, di awal tengah-tengah tahun kemarin itu kita sempat ribut gitu soal polusi ya. Tapi sebetulnya dari tahun 2019 itu juga sudah sebetulnya sudah menyebabkan kematian yang cukup tinggi nih ya. Nah, sebetulnya penyakit-penyakit tadi itu sering kita sebutkan dengan istilah namanya silent killer. Maksudnya silent killer itu apa sih ya? Jadi, misalkan saya ambil contoh di sini adalah tensi tinggi ya. Kebanyakan orang ketika saya bilang tensi tinggi gitu ya, oh eh, iya saya soalnya suka pusing gitu ya. Padahal teman-teman kalau berdasarkan pengalaman saya dan juga data kedokteran, apa tensi tinggi itu tidak memiliki gejala ya. Jadi ini perlu saya tekankan sekali ya. Jadi teman-teman bisa aja tensinya tinggi tapi nggak ada gejala sama sekali itu sangat bisa ya. Jadi memang kita nggak tahu. Taunya begitu tahu tensi tinggi itu nanti biasanya saat medical check up. Itu pun kalau melakukan medical check up gitu ya. Jadi nanti tiba-tiba tahu-tahu begitu foto ronsen jantungnya besar, begitu tensinya tuh tinggi padahal nggak ada gejala ya. Jadi pemahaman yang mengatakan bahwa kalau tensi tinggi itu harus sakit kepala, sering marah-marah, apa tegang di leher itu mendingan nanti dulu ya. Jadi memang tensi tinggi dan juga banyak penyakit tadi itu sebetulnya banyak yang nggak ada tanda dan gejalanya. Ini juga salah satu yang sangat ngetren ini ya. Tadi pembunuh nomor dua yaitu diabetes, teman-teman. Jadi sama juga, sebetulnya banyak diabetes itu nggak ada gejalanya ya. Gejalanya itu mungkin cenderung
subtle. Subtle itu cenderung tipis sekali gitu ya. Jadi teman-teman lebih sering lapar, lebih sering banyak minum dan sering ke toilet gitu. Jadi mungkin gejalanya kayak rada-rada nggak mengganggu banget gitu ya. Tapi padahal teman-teman ada diabetes gitu misalkan. Dan diabetes ini salah satu pemeriksaannya adalah yang paling gampang dengan gula darah puasa gitu ya. Bisa dilihat nanti juga teman-teman sebetulnya kalau ada lab teman-teman boleh cek apalagi yang buat usia di atas 30 ya. Jadi sebelum diabetes itu ada satu stage namanya pre-diabetes. Ini merupakan titik di mana kita masih bisa memperbaiki. Ya, jadi pentingnya apa sih mengetahui ini? Pentingnya kalau misalkan teman-teman pas ketahuan lagi di pre-diabetes, itu teman-teman masih bisa balik normal. Ya, tetapi kalau sudah diabetes, itu teman-teman balik normal, itu rada susah. Nah, teman-teman sebetulnya kenapa sih saya harus ngomong penyakit-penyakitnya dulu sebelum saya masuk olahraga? Kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, penyakit-penyakit tadi itu ada banyak kaitannya dengan olahraga. Ya, kaitannya dengan jarang olahraga sebetulnya. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman main-main dulu nih ya. Di sini saya sudah ada sebuah link, bukan link, sebuah QR code yang teman-teman bisa scan. Nah, ini scan buat apa? Scan itu nanti tujuannya adalah teman-teman coba input BMI teman-teman. Saya harap semua sudah familiar dengan istilah BMI, indeks massa tubuh. Ya, jadi BMI itu teman-teman bisa hitung dengan cara seperti ini. Misalkan berat badan dalam kilogram ya teman-teman, dibagi tinggi badan dalam meter, dibagi tinggi badan lagi dalam meter. Ya, ini boleh keluarin HP, boleh keluarin kalkulator ya, hitung dulu BMI-nya berapa. Misalkan di sini ada seseorang gitu ya, berat badannya 60 kilogram dengan tinggi 1,68 meter. Nah, jadi rumusnya langsung seperti ini saja. 60 dibagi 1,68 dibagi 1,68 dapatlah 21,25. Ya nanti 21,25 ini teman-teman boleh scan QR code-nya lalu input aja. Itu kan ada multiple choice ya. Nah, nanti tinggal dipilih salah satu aja tuh teman-teman. Ya ini saya masih tunggu ya teman-teman. Teman-teman silahkan di vote ya untuk BMI-nya berapa. Eh, Ini sebetulnya kembali lagi teman-teman datanya aman kok. Ini saya nggak akan tahu teman-teman yang nge-vote siapa, umurnya berapa, jenis kelamin apa. Ini simply saya cuma ingin tahu eh, menggambarkan bahwa masalahnya itu cukup dekat gitu ya dengan eh, kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya notice di sini sudah ada 15, angkanya masih terus bertumbuh. Saya tunggu kurang lebih sampai ada 30-an orang gitu. Ini kan di sini ada 80 orang ya. Ya, atau mungkin 40-an deh, boleh. Atau kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya, teman-teman. Ya. Jadi mungkin sedikit nanti saya akan jelaskan juga arti angka-angkanya apa sih, kenapa saya baginya gitu, 18 sampai 23, di atas 25 dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Mbak Sani saya juga mau nanya, ini berarti yang datang ke Sud Media ini dari seluruh Indonesia kah atau bagaimana? Iya, yang Sebaran datang di Sweet Media dari Office Space Bandung, Jakarta, Malang, dan juga Jogja. Ada juga yang remote, dokter. Oke, berarti relatif masih sekitaran Pulau Jawa ya. Iya, benar. Oke, oke, oke. Tapi majority majority apakah di Jakarta atau sama kurang lebih ya? Sebagian besar ada di Jakarta. Oh, sebagian besar dari Jakarta. Oke, oke. Oke, saya masih menunggu ya teman-teman. Di sini sudah saya lihat sudah ada 33 orang, 34 gitu ya. Yuk, boleh di apa? Di scan dan di vote BMI teman-teman berapa. Nanti saya akan show hasilnya. Sebentar. Oke.
Oke, saya rasa cukup. eh saya izin share screen. Kalau teman-teman masih mau continue untuk vote, ini masih bisa ya teman-teman. Di sini masih ada QR code-nya yang teman-teman bisa scan ya. Kita lihat teman-teman semua di sini. Jadi dari 38 teman-teman yang ikut voting ya, 68% itu memiliki BMI 18 sampai 23. Ada 18% yang memiliki BMI di atas 25 dan 23 sampai 25 itu ada 8%, diikuti terakhir yang di bawah 18. Kira-kira ada yang tahu nggak angkanya apa nih? Artinya, ada yang mau chat gitu di kolom chat, ada yang tahu nggak kira-kira arti angka-angka ini apa sih? Ya, nggak apa-apa. Teman-teman, ini hasil di ini cuma buat teman-teman lihat aja ya. Saya nanti akan meringkas ya kurang lebih hasilnya itu maksudnya apa. Kita balik lagi ke slide ya. Tadi saya kira-kira sudah dapat gambaran ya. Jadi teman-teman Sud Media mayoritas berada di BMI 23 sampai 25. Oh, nggak bisa. Ya, 23 sampai 25 itu artinya optimal, teman-teman. So, congratulations buat Sud Media dan juga teman-teman yang BMI-nya di titik ini. Ya, ini artinya teman-teman itu sudah optimal gitu ya. Jadi maksudnya optimal itu apa? Berat badan teman-teman sudah sesuai untuk tinggi badannya. Berat badan teman-teman sudah sesuai. Buat yang di bawah tadi tuh underweight ya. Ini mungkin teman-teman nanti boleh meningkatkan asupan gizi dan olahraga. Nah, tetapi ada dua kelompok ya di sini yang perlu menjadi perhatian, yaitu kelompok overweight dan obes. Sebetulnya teman-teman kalau di Indonesia sendiri ya tingkat obesity itu hampir 20%. Nah, ketika saya ngomong hampir 20% itu saya sebenarnya cukup cukup bangga gitu ya ketika melihat apa melihat resultnya tadi gitu karena ini kurang lebih menggambarkan populasi Indonesia nih submedia ini ternyata. Ya. Nah, jadi memang eh, apa obesitasnya di sini hampir mencapai 20% dan ini sebetulnya sebuah panggilan buat kita supaya hidup lebih sehat ya dan juga buat teman-teman yang overweight juga begitu. Tetapi mungkin saya curcol sedikit nih ya. Kalau saya biasanya ngadain ini di kantor-kantor di Jakarta gitu ya. Saya keluarin vote. Biasanya yang obes itu tingkatnya bisa sampai 40%. Ya, itu buat teman-teman yang biasa tinggal di Jakarta. Nah, ini sebuah panggilan buat kita supaya hidup lebih sehat. Alasannya kenapa? Nanti kalau misalkan overweight dan obes ini itu akan lebih mudah kena penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ya, terutama untuk tensi tinggi dan juga gula darah tinggi. Oke, dah cukuplah dok. Yang serem-serem. Dah kita ngomongin aja gimana caranya saya menanganinya, gitu ya. Jadi memang di sini salah satu topik yang akan diangkat adalah dengan cara olahraga. Kenapa olahraga? Gitu ya. Simpel aja, teman-teman, keluarin HP, keluarin laptop, gitu ya. Ketik aja nih, exercise benefit. Teman-teman langsung klik di Google gitu ya misalnya ya. Nah, kemarin ketika saya buat PPT ini, saya iseng gitu kan apa aja sih exercise benefit di Google gitu kan. Saya Google, langsung si Google ngeluarin banyak banget ya. Banyak banget nih. Jadi di sini ditulis salah satunya adalah untuk lose weight. Untuk kalau misalkan kontrol berat badan. Supaya teman-teman lebih berenergi. Strong bones and muscle. Supaya teman-teman lebih kuat ya otot dan tulang. Untuk hidup lebih lama nih. Tapi nggak cuma hidup lama doang. Buat apa hidup lama tapi ya tersiksa? Ternyata enggak. Dengan teman-teman berolahraga, itu sebetulnya teman-teman bisa mengurangi nyeri-nyeri nih ya. Terutama misalkan buat nanti istilahnya olahraga itu sekarang, nanti efeknya bisa buat ketika kita sudah lansia ya. Jadi kita lebih tahan nyeri gitu dan kita bisa lebih kuat gitu ya. Wah, banyak banget sebetulnya eh, benefit dari olahraga. Saya yakin semuanya sudah tahu gitu ya. Jadi ini
benefitnya itu kalau misalkan teman-teman lihat ada dua nih di sini. Ada dua jenis. Jenisnya apa? Ada yang sifatnya tuh lebih ke fisikal. Ya, fisikal itu misalkan tadi ya, fisikal supaya berat badannya terkontrol, punya lebih banyak energi, untuk supaya tekanan darah itu rendah. Terus ada nih menurunkan risiko kanker, ya. Terus ada juga yang sifatnya itu mental. Mental itu keadaan psikis kita ya. Kita lebih happy, kita mengurangi stres psikologis, tidur lebih enak, ya. Ini banyak banget sebetulnya teman-teman. Ya, kalau misalnya saya bisa kasih obat, terus obat itu bisa punya efek sebagus ini, ini obatnya pasti laku banget, ya. Tapi memang obatnya itu bukan diminum ya, obatnya adalah ya olahraga ini. Jadi saya akan tetap sebagai dokter, saya pasti akan menganjurkan teman-teman buat berolahraga. Nah, udah nih, udah tahu ya olahraga baik gitu kan. Nah, jadi berapa banyak sih olahraga yang harus kita lakukan? Saya masih menggunakan rekomendasi yang lama nih ya. Memang sebetulnya nggak terlalu banyak berubah, tetapi kalau misalkan teman-teman mau hitung-hitung, olahraga yang disarankan itu ya paling at least 150 menit per minggu. Ya, jadi itu kurang lebih sekitar 30 menit per hari gitu ya. Nggak perlu yang olahraga sampai apa nih teman-teman misalkan yang di Jogja itu saya tahu ada komunitas yang nanjak pakai sepeda gitu ya, Tour de Ambarukmo itu kalau nggak salah itu sampai jauh banget. Nggak usah yang kayak gitu juga nggak apa-apa, 30 menit jalan kaki gitu ya, itu juga sudah cukup sebetulnya ya. Ini juga bisa dilakukan buat teman-teman yang lain ya, kalau dan juga disesuaikan aja sama preferensinya teman-teman. Ada yang bilang, aduh jalan kaki kayaknya kurang menantang deh dok, saya senangnya lari, silahkan ya, nggak apa-apa. Tapi itu ya baseline-nya itu adalah sekitar 150 menit per minggu buat olahraga yang ringan-ringan. Kalau teman-teman senangnya memang olahraga yang berat, sebetulnya itu lebih ringan lagi tuh nanti. Jadi eh, benchmarknya itu cuma sekitar 75 menit per minggu. Ya, ini sejam lebih dikit nih satu minggu ya untuk olahraga yang intensitasnya lebih tinggi. Dok, saya mau lebih dok dari 75. Saya hobinya misalkan lari, saya hobinya maraton dok, tiap minggu sekali. Nggak apa-apa gitu. Asal teman-teman memang sudah biasa ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi nih teman-teman, misalkan ada yang nggak terbiasa berolahraga, ya nggak apa-apa, teman-teman coba aja, mulai aja dulu pelan-pelan. Tipsnya yang penting adalah di sini boleh coba ikut-ikut komunitas atau ajak teman, ya. Sekalian teman-teman bisa sambil ngobrol, sambil jalan pagi, gitu, atau jalan sore, sejalan sepulang kantor itu oke banget. Nah, saya mau bahas sedikit juga mengenai tipe olahraga, ya itu sebetulnya kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang istilahnya kardio, ya. Kardio itu sebetulnya lebih fokus untuk jantung dan paru-paru. Nah, sifat olahraga ini tuh sebetulnya dia konstan. Jadi contoh olahraganya apa? Contohnya lari, sepeda. Nah, itu kardio, ya. Dia memang kembali lagi saya tekankan ya, dia fokusnya di jantung dan paru-paru. Nah, di sisi lain itu ada olahraga namanya resistensi. Resistensi ini menolak gitu. Menolak apa? Bukan, sebenarnya bukan menolak, tetapi dia adalah melatih ketahanan tulang dan otot kita. Nah, jadi fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mempertahankan otot, ya, sama juga menjaga tulang juga sih. Memang ini olahraganya itu ya tulang dan sistem gerak kita harus dibebani. Memang ini olahraganya biasanya banyak dilakukan di gym, tetapi nggak menutup harus di gym sih teman-teman. Teman-teman bisa YouTube itu banyak banget gerakan-gerakan resistensi. Bisa mulai dari squatting, squat jump itu bisa ya, push up, sit up itu juga termasuk resisten. Kalau ditanya, dok, bagusan yang mana? Kardio atau resisten? Jawabannya dua-duanya sama-sama bagus dan dua-duanya harus dilakukan. Nah, di lapangan sendiri, ketika saya bawain health talk gini dan juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, kebiasaan yang sering saya temukan adalah teman-teman yang hobinya aerobik ya, kardio. Itu kalau suruh resistance tuh malas banget. Tapi sebaliknya juga berlaku. Teman-teman yang biasa olahraganya di gym, suruh aerobik itu malas banget gitu ya. Tapi dua-duanya harus dilakukan. Saya tahu ya, maksudnya
Iya memang malesin sih kadang-kadang. Saya sendiri termasuk orang yang olahraganya itu cenderung ke kardio. Begitu saya resisten ke gym tuh males banget. Tapi ya harus dilakukan teman-teman ya. Tujuannya supaya kita memelihara otot kita. Jadi ototnya bagus saat kardio. Yang kardio, yang resistance pun itu juga harus kardio. Kenapa? Alasannya supaya teman-teman ketika angkat beban yang berat, itu jantung dan paru-paru teman-teman bisa mendukung otot saat angkat beban. Ya, ini salah satu yang ya ini sering banget gitu ya teman-teman bisa lakukan kapanpun dan dimanapun sebetulnya. Ya, mungkin satu yang saya ingin highlight itu ada satu lagi sebetulnya teman-teman yang nggak disebutkan yaitu olahraga ini bola. Main bola tuh olahraga apa? Resistensi? Bukan, kardio bukan. Jawabannya ini namanya olahraga permainan. Ya, kalau ditanya yang aktif otot atau jantung paru, yang aktif tuh semuanya sebetulnya. Jadi kalau teman-teman hobinya olahraganya, oh dok saya hobinya olahraganya permainan, basket, badminton, wah teruskan aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada. Ya, yang penting ada dan bukan cuma yang penting ada sih, yang penting teman-teman tuh happy. Ya, ujung-ujungnya kita juga ngapain sih kita hidup tapi kita nggak happy ya, sedih juga gitu kan. Ya, jadi intinya olahraga itu juga teman-teman harus lakukan supaya happy. Nah, ini juga saya mau mengungkit sedikit mengenai kebutuhan kalori ya, terutama buat teman-teman tadi yang sudah ada notes bahwa overweight dan obese ya. Jadi memang kalori yang teman-teman masuk atau makanan itu harus seimbang dengan kalori yang keluar. Nah, kalori keluar ini sebetulnya bukan hanya pekerjaan, tetapi simply teman-teman hidup ya. Hidup teman-teman nggak ngapa-ngapain itu sebetulnya ada kalori yang terbakar. Tapi masalahnya saat ini teman-teman kita dengan mudahnya mendapatkan makanan. Kalau misalkan teman-teman mau ingat-ingat sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, mungkin kita masih pada usianya apa tuh? Masih SD, masih SMP. Kalau mau makan, itu kita nggak, ya paling nunggu gitu kan. Orang tua kita masakin atau misalkan kita jajan. Jajan pun juga biasanya kita harus keluar dari rumah, jalan kaki dulu sampai ke abang-abang yang jual gitu misalnya ya. Itu ada aktivitas fisiknya. Nah, ketika kita bandingkan dengan sekarang, Kak, saya lapar nih. Yang saya lihat hanya HP, ketik, 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 ketik. Terus tiba-tiba makanan ada gitu ya. Jadi memang aktivitasnya jauh lebih turun dan makanannya jauh lebih gampang kita dapetin. Yang terjadi adalah kalori yang masuk itu jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Makanya angka obesitas di Indonesia itu meningkat. Tadi saya bilang angka obesitas berapa? 20% tahun 2023. Padahal tahun 2012 itu mungkin hanya 10%. Gitu. Jadi meningkatnya drastis sekali gitu ya. Padahal harusnya meningkatnya itu pelan-pelan, nggak sampai 2 kali lipat gitu, ya. Nah, teman-teman juga ini adalah salah satu hal ketika buat teman-teman yang nggak biasa olahraga gitu ya. Teman-teman olahraga itu nggak usah dibawa beban ya. Nggak usah mikir kayak oh olahraganya cuma sederhana singkat-singkat mendingan nggak usah, nggak seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman olahraganya ringan-ringan aja, cuma jalan-jalan 15 menit dok saya bisanya, it's okay, nggak apa-apa, yang penting tuh konsisten. Nah, konsisten ini yang maksud gimana. Nggak apa-apa teman-teman dalam 1 minggu misalkan mau olahraga 3-4 kali nggak apa-apa, terus dalam 3-4 kali jalannya cuma setengah jam nggak apa-apa, yang penting teman-teman konsisten ya. Lebih mending teman-teman olahraga 4 kali seminggu yang ringan daripada satu sesi yang berat banget gitu, ya. Tujuannya apa sih? Mendingan yang ringan-ringan tapi banyak gitu. Tujuannya ya sebenarnya untuk mengurangi risiko cedera. Sama sebetulnya kalau kita ngomong secara performa ya, konsistensi itu yang 4 kali konsisten itu lebih bagus teman-teman daripada sekali tapi langsung berat. Memang di sini juga saya menyarankan kalau misalkan teman-teman mau, pakailah aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store teman-teman gitu ya. Itu ada banyak aplikasi buat tracking olahraga. Sama buat teman-teman yang sudah rajin olahraga, ya saya harap ada gitu ya. Jangan lupa istirahat ya. Buat teman-teman biasanya, aduh kalau nggak olahraga
itu rasanya aneh gitu ya. Jadi olahraganya tiap hari itu juga sebenarnya nggak terlalu disarankan. Karena ketika kita olahraga itu kan sebetulnya banyak otot kita yang rusak ya. Nah, saat kita istirahat itu justru kita memperbaiki otot itu dan next ketika kita olahraga kita lebih kuat gitu teman-teman. Nah, ini adalah materi terakhir. Kita sampai ke materi bonus. Jadi bonus dari saya adalah smoking, teman-teman. Ya, jadi ketika saya ngomongin olahraga, habis itu saya juga notice ada yang setelah olahraga tuh merokok, betul ya. Ya, sebenarnya dibilang bagus nggak? Tentu saja sebagai seorang dokter ya, pasti saya bilang merokok ya nggak disarankan, gitu ya. Juga gini teman-teman, kalau saya juga paham bahwa berhenti merokok itu sulit, tapi ya udah kalau misalkan susah ya sudah monggo nggak apa-apa tapi mungkin boleh lebih perhatiin sekitar ya jangan merokok di sekitar 4 kelompok ini nih ya jadi orang-orang yang hamil terutama ibu hamil tuh nyawanya dua ya jadi kalau teman-teman merokok yang luka itu dua setelah itu ada anak-anak orang tua sama juga orang-orang yang nggak merokok ya dan juga sebetulnya tentu saja rokok tuh nggak disarankan dengan eh, apa olahraga aerobik ya, takut mengurangi performa teman-teman olahraga aerobik. Ini terakhir, terakhir banget teman-teman janji terakhir. Eh, jadi kenapa ada orang yang sebelumnya merokok terus dia berhenti merokok? Nah, 44% itu gara-gara isu kesehatan. Nah, ini maksudnya apa? Dia berhenti merokok karena sudah kena jantung. Berhenti merokok karena udah stroke. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah terlambat. Nah, memang 32% itu karena mau menghindari. Nah, ini sebenarnya kesadaran diri sendiri. Nah, jadi saya mau bilang teman-teman, ayo kita belajar hidup sehat, kita olahraga yang banyak, kita olahraga yang cukup, dan juga jauhi dan juga stop asap rokok. Ya, ini juga sebenarnya kalau teman-teman lihat alasan-alasan lainnya lucu-lucu sih. Karena kehamilan itu cuma 6%, permintaan pasangan itu cuma 5%. Ya, jadi mungkin bagi para istri ataupun suami yang pasangannya merokok, susah banget sih berhenti merokok ya, nggak usah heran ya. Nih, gara-gara dikasih tahu dokternya cuma 3%. Saya cuma ngomong-ngomong gini, kontribusinya 3%. Ya udah, nggak apa-apa. Masih 3, masih berkontribusi. Oke, mungkin dari saya nggak perlu banyak-banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga teman-teman ada yang bisa dibawa pulang nih dari sini. Saya kembalikan lagi ke Mbak San. Terima kasih. Oke.